Halo, assalamualaikum teman-teman dari Car Vlog. Apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Jadi ini udah masuk hari kedua pelatihan rekan-rekan FPU pasukan Garuda Bayangkara yang akan ke MINUSCA ya, ke Bangi Afrika Tengah. Jadi di hari kedua ini kita akan lanjut untuk latihan praktek, dimana hari ini lebih kita coba untuk melatih teamworknya. Jadi nggak perorangan testingnya, tapi udah berbarengan atau teamwork. Ini ada yang spesial. Hari ini kita kedatangan sebuah Toyota Land Cruiser 200 yang digunakan di site ya, di misi. Biasanya yang pakainya itu langsung oleh Kasatgasnya, jadi menggunakan LC 200. Ini kita udah bareng juga sama Pak Kade di sana. Selamat pagi Om Kade. Pagi Om JJ semuanya. Mantap. Iya. Ini terima kasih loh, kita udah dibawain Land Cruiser nih. Nah ini mobil kan mantan X dari Unamid. Kemarin ini biasanya kendaraan yang dipakai oleh Kasatgas, Wakasatgas, dan intinya pejabat-pejabat tertentu lah. Oke. Untuk VVIP dan lain-lain. Jadi ini kendaraan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada mekanik, tim mekanik yang notabene-nya dari sana mungkin kondisinya kerusuhan. Sekarang sudah bisa kita pakai, jadi luar biasa mekanik kita. Mantap. Tadi Raffi juga udah nyobain. Yoi, bener. Kesempatan langka nih. Itu ngomong-ngomong AC-nya hidup nggak? AC-nya nggak hidup tapi nggak masalah. Ya, terima kita kasih. happy duluan. Jadi rasanya sauna nih. Ini ada ngerasain. Rasanya sauna karena ini dia armor car nih hitungannya nih. Ya, ini kan ada beberapa bekas lucu-lucuan di sini. Iya. Kalau ada yang bekas-bekas kena, ada satu, ada beberapa yang bekas kena. Oh. Iya. Wah, Yang ini situ mungkin. Ini yang diambil yang mulus. Karena request dari Om JJ Oh. mau pakai, silakan. wah, Dirasain ini. siap. Ini dia bagian dalamnya. Sauna Dari- nih Raffi. Sauna Dari lagi sauna. pintu semuanya. Wah. Ini kayaknya level 1 deh ininya. Pasti. Armornya level 1. Oh, level 1 ya. Level 1 nih kalau lihat tebelnya. Iya sih, biasanya sih dia paling B1 B2 ya. Iya. Kalau misalnya untuk yang di kendaraan seperti ini nih. Karena mobil VIP jadi dia bener-bener yang level tertinggi ini armornya nih. Oh. Isinya seperti Ya. ini. Tapi yang lain mudah-mudahan lah. Masih bagus. Seperti ini dalamnya, teman-teman. Biasanya di belakangnya itu pengawalnya. Oh, duduknya juga nyamping ya. Duduknya nyampe. Ini Hidupnya bahkan nyamping. aroma keringetnya masih Sudan nih. Masih aroma Sudan ya. Masih aroma Sudan. Berarti ini tipenya apa nih, Raf? Ini sebenarnya unik nih tipenya. Jadi dia tipe trimnya bawah. Tapi kalau yang 200 GX itu harusnya yang pintu belakangnya barn door, tapi ini pintu belakangnya yang biasa. Oh. Gitu. Jadi kayaknya iya. emang special request nih. Kombinasi ya. Biasanya Cuma kayak gini ini yang mesti paling barn door unik. ya. Kayaknya di Indonesia nggak ada nih. Nggak ada. Hah? Nggak ada Nggak nih. ada. VDJ 200 yang Tapi manual. Yoi, keren banget. Wah, asik sih. Ini benar-benar kalau kita masuk ke dalam sini, teman-teman, kayak Raffi bilang, vibes-nya Sudan. Vibes-nya Sudan. Kayak Ini adrenalin tuh udah siap perang gitu kalau masuk sini. adrenalin siap perang. Wah, berat banget. Kita Ini muter jadi ya ke atas ya. full dia standar. Kalau untuk interiornya di sini paling tambahannya untuk radio komunikasi di sini. Apalagi Raf yang beda. Terus base modelnya AC-nya tetap ini ya. Digital Tetap ya. digital. Tetap AC digital. Ya, yang pasti ini transmisinya manual. Terus karpetnya juga model yang base model yang ini doang. Oh iya bener ya. Karpetnya basic banget di sini. Dan ini yang Gen 1 ya, yang masih Belum facelift ya. Belum facelift ya. Belum facelift. Matanya masih mata belok. Iya, yang tahun 2008 nih sampai Iya. mau 2012 seperti ini nih teman-teman mukanya. Wah, lumayan Berat juga. ya? Oke. Rasanya pengen juga bisa kita ngetes lebih jauh lagi, tapi mungkin untuk kalau sekarang ini di sini aja ya maksudnya ya bisanya. Jadi kesempatan yang luar biasa juga nih. Nah ini Jay, Nyobain juga ini. unik nih. Ada tire hangernya. Oh iya. Ya, nggak? Ada tire hangernya juga. Udah macet tire hangernya, tapi ini unik, biasanya adanya di Arab nih yang pakai Oh, iya. tire hanger gini. Akhirnya kita lihat langsung, jadi bukan plat nomornya di pinggir. Di pinggir ya. Solar. Wah, asik banget sih.
Wah. Ini kita lihat dari sebelah kiri. Wah. Ini teman-teman detailnya tuh. Bagian yang armor glassnya tebel banget. Nih kalau gua lihat mungkin tebelnya sekitaran ya 2 sentian ini. Ini nggak kalah unik nih, ini bannya kita nggak pernah lihat nih di sini mereknya. Oh iya, Sailun. Sailun Teramax. Teramax. Depan mereknya Radar. Oh iya, Radar. Nggak pernah lihat juga nih Radar. Jadi kita nggak tahu sih ini run flat atau enggak, tapi diduga kuat sih run flat ya. Sepertinya run flat ya. Ada run flat airnya. Wah. Waduh. Berat bener. Ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Sampai bagian belakangnya juga armor. Dan di bagian belakangnya ini tetap kita bisa ngintip ya. Ini bukan gunport sih sebenarnya karena tetap ditutup oleh kaca. Tapi kita bisa mengintip dari sini nih. Ini salah satu ciri yang level tinggi. Pintu belakangnya dibikin kecil gini kan. Karena setahu gue pintu belakang itu tempat yang paling lemah untuk kena armor. Makanya diperkuat dengan dalam. Karena kan luasnya, kalau pintu belakang kan luas, jadi dibikin lebih kecil, kayak berangkas modelnya. Kayak berangkas jadi ya. Dia dibikinin ada chamber lagi ya. Iya. Ada ruangannya lagi untuk yang belakang. Karena strukturnya paling lemah. Iya. Dan belakang soalnya di bagian sininya dia nggak armor teman-teman, kacanya nggak seperti yang sini. Itu dia tadi yang Raffi bilang kalau sisa yang bagian belakang nih yang lebih fragile, lebih mudah. Ini pasti ada ceritanya nih. Apa tuh? Nih, kita nggak tahu aja nih ceritanya lagi dikejar apa. Oh iya, ya kan? iya. Udah ada battle scar-nya ya. The real battle scar. The real battle scar. Oke. Udah Raf, kita siap-siap mulai ya buat hari ini ya. Hari kedua kita bakal lanjut praktek lagi buat rekan-rekan. Oke. Oke, bismillah. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi, Garuda, luar biasa. Oke, ini kita masuk hari kedua sekarang. Dan di hari ini kita akan kembali lagi melakukan praktek. Kita akan melihat teknik mengemudi dari rekan-rekan semua, sekaligus juga untuk teknik recovery dan pastinya kerjasama. Jadi kalau rekan-rekan lihat, di kolong mobil itu nggak benar-benar sempurna ratanya. Dia ada bagian yang jendolnya. Dan kebetulan di mobil Mazda BT50 ini, bagian bawahnya tuh ibaratnya seperti cangkul kalau kita mundur ke belakang. Jadi begitu rekan-rekan tarik ke belakang, kenapa itu sangat berat? Karena di bagian bawahnya dia lagi masuk, nancep ke dalam tanah atau ke dalam gundukannya. Itu dia yang membuat susah untuk ditarik. Nah, pelajaran dari kemarin itu, jadi kalau kita ngomongin medan off-road atau medan alam, satu lagi yang bisa jadi adalah musuh kita itu adalah gundukan. Mungkin sekilas terkesan kayak sepele dibandingkan kalau kita mungkin melihat tanjakan curam atau kubangan lumpur yang dalam. Tapi kalau tanjakan, maaf kalau misalnya punuk atau misalnya gundukan gini yang bentukannya itu cukup tajam, itu biasanya ngebikin mobil tuh ngegantung. Jadi begitu mobil udah lewat, anggap ini mobilnya. Oke. Ini rodanya. Dia kalau ngelewat gundukan seperti ini akan ada posisi di mana roda depan sama roda belakang itu nggak benar-benar nempel ke tanah. Ketemu seperti itu, kita lihat, oh ini tingginya lebih tinggi dari posisi sasis. Gundukannya bisa segini, tajam. Itu kita lebih baik disilang bawahnya. Jadi menghindari yang namanya, kalau teman-teman bilang tuh gantung sasis, nggak ada traksi depan belakang. Jadi itu yang kejadian kemarin. Cuma yang kemarin bikin lebih repot lagi karena di BT50 bawahnya dia kurang lebih tuh malah lebih tajam lagi ya, agak lebih tajam lagi. Jadi dia nancep ke dalam gundukan tanah. Itu yang terjadi kemarin.
Tapi secara keseluruhan saya lihat kerjasamanya sangat baik Pak Komandan kemarin. Kompak, bisa satu suara. Cuma masukan dari saya adalah saat terjadi seperti itu dan sedang beregu, harus ditentukan siapa yang menjadi komandonya, supaya di lapangan nggak terjadi yang namanya miskomunikasi karena yang satu bilang ke kiri, yang satu bilang ke kanan gitu. Jadi mesti ditentukan seperti itu supaya efektif. Sekarang untuk yang hari ini, jadi kita akan kembali praktek, dan prakteknya itu sekarang atau hari ini lebih menekankan ke teamwork. Jadi sekarang udah nggak satu mobil satu orang, tapi satu mobil 3 orang. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, supaya bisa pas ya Komandan ya. 13 orang. Kan? 13 kan? 13 orang. Jadi mungkin 3 nanti yang terakhir ada yang 4 orang per mobil. Untuk obstacle-nya kita sebutnya ini game saja ya, biar lebih menarik juga. Jadi kalau untuk games yang pertama ini kita bermainnya di areal sini. Kita bermain di areal sini. Nanti kita akan pakai kon juga, dimana konnya itu ukurannya akan kurang lebih hampir seukuran mobil. Jadi kita mesti nyetirnya presisi. Jadi kalau kita melakukan satu kegiatan baik itu recovery atau nyetir, kita punya ada tiga yang harus kita jaga. Yang pertama adalah tentunya nyawa kita, keselamatan orangnya. Yang kedua itu alam, kita juga harus jaga alam. Yang ketiga yang nggak kalah penting adalah kita dinyatakan sukses itu apabila kita bisa berangkat menuju tujuan dan kembali selamat, orangnya selamat, kita tidak merusak alam. Yang ketiga, jangan sampai mobil yang kita gunakan rusak. Nah, untuk itu harapan dari kami nanti yang untuk games ini, jangan ada yang gerasa gerusu. Kalau ada yang dirasa nggak safety, jangan sungkan untuk ngingetin satu sama lain. Terus kalau misalnya mau melakukan action sesuatu, dibayangkan dulu mental picture-nya seperti apa. Apabila ditarik seperti ini, maka mobilnya kemana. Kalau ada orang di situ harus bagaimana. Jadi yang penting adalah bagaimana kita berpikir ke depan. Yang penting dari kunci keberhasilan itu berpikir ke depan. Misal, ya, nanti ada di poin-poin tertentu sama instruktur nanti. Di sini tidak ada istilahnya kamu sekarang hari ini maksain mobil, nggak ada. Di sini kamu belajar recovery. Misalnya nanti ada kubangan misalnya. Kalau instruktur bilang harus pasang apa? Pasang. Tarik harus seperti itu. Jadi di sini kalian belajar recovery. Nggak ada namanya maksain kendaraan apa, nggak ada. Di sini kalian belajar untuk membantu. Gitu aja ya. Ya, betul. Tapi per tim. Jelas? Apa yang harus dilakukan nanti itu yang akan dinilai. Seperti apa kerjasama kalian. Jelas? Jelas. Itu aja begitu. Ya, oke. Siap. Oke, rekan-rekan, ini untuk games yang pertama, untuk obstacle yang pertama, kita mainnya akan di sini dulu sebelum nantinya kita juga akan berpindah ke areal yang di dekat danau. Oke, kita udah selesai briefing sambil evaluasi dan kita udah mulai segera praktek nih. Jadi untuk yang pagi ini obstacle-nya akan lewatin alur air di sini. Kalau kemarin area turunan, sekarang agak lebih susah tanjakan. Tapi yang bikin lebih susah lagi karena posisi kon, ada ranjau ditaruh di lokasi yang menjadi arah ini nih, tapak bannya nih. Jadi mau nggak mau dia harus mengambil jalur yang sedikit lebih curam ya, sedikit lebih miring. Jadi di beberapa bagian ditaruh kon dan benar-benar sempit. Jadi karena teamwork, yang driver butuh bantuan spotter untuk bisa ngelihat jalur dari luar ya. Jadi itu dia, kita nggak bisa sekedar nyetir sendiri ngandelin mata dari dalam mobil, tapi kita harus bekerja sama dengan navigator atau spotter di luar. Jadi belajar buat komunikasi, belajar buat teamwork, karena konnya sempit dan kita nggak boleh sampai konnya ketabrak terus rubuh. Nah terus nanti di bagian sana ada mobil yang ceritanya mogok, double cabinnya. Jadi kita simulasi gimana ceritanya kalau lagi nanti di site mobil ada yang mogok, kita harus ngebantu recovery mobil yang mogok, narik ke tempat yang aman. Oke, kita lihat ya. Minus keempat, Garuda, Garuda, Garuda. Oh iya teman-teman, hari ini juga Sherp lagi kembali lagi ke Indonesia, lagi testing lagi, dan instrukturnya teman gua nih, Bohdan dari Ukraina juga sedang ada di sini. Good morning, Bohdan. How you doing? Hope you're doing great. Lagi sama-sama kerja. Tadi udah sempat ngobrol panjang pagi-pagi pas datang. Jadi Sherp lagi kembali mengadakan test drive ya.
istilahnya taxi ride untuk para calon customernya. Dan dia juga ternyata kaget juga pas ketemu gua hari ini. Jadi emang nggak sengaja juga. Ya itu dia, akhirnya kurang lebih di sini serasa jadi lahan internasional di hari ini. Oke, dimulai nih. Yang dua memberikan arahan di luar, di bagian depan mobil. Equipment udah dibawa semua di bagian belakang, fantrek, strap dan lain-lain. Jadi mereka harus mempergunakan peralatan dengan maksimal. Bang, dikit-dikit aja bang, video bang. Rekan-rekan sedang mengaplikasikan teknik di mana turunan lebih aman. Posisinya lurus ya, kepalanya ke bagian bawah. Jadi jangan diambil miring karena beresiko terbalik. Ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan. Tahan, ikut alur. Oke. Terus bang, dikit lagi. Terus apa bang? Terus. Ya, ambil gini. Yang benar, Pak. Ambil kanan. Semua berada harus sekat di kanan. Ya, ada di kanan. Halo. Lihat kiri juga. Iya bang. Masih jauh kiri dulu bang. Kamu nggak lihat? Berikutnya mereka udah sampai di bagian terakhir, di mana cerita mereka harus menarik mobil yang mogok ini. Jadi ditarik bagian belakang menuju ke gundukan di sana. Di garden saja. Garden biar lurus. Lurus ke sini, driver jangan turun. Kalau masih ada ini driver jangan turun. Nanti sama buat itu. Langsung komando ya. Ini bang masuk. Driver harus tetap bersiap-siap ya. Biarkan mereka bergaris. Kamu tugasmu hanya injak gas, berangkat, ambil turun. Oke, sudah tercantol. Yang belakang juga tetap masih mengatur setir dan remnya ya. Ini strapnya mereka didobelin, dipanjangin
supaya mungkin bisa jadi ada jarak rem. Dua mobil harus masuk. Pelan, rem, pelan. Tarik, pelan. Ya, pelan. Rem jaya, rem. Ya, tarik. Terus. Oke, sedikit lagi. Saya kanan dikit. Ya, terus. Pelan. Lagi harus terus. Cukup. Oke, tim 1 selesai tanpa ada kon yang tersentuh atau rubuh. Jadi lulus di misi yang pertama. Ya, kita sekarang ada di obstacle yang kedua ya. Mungkin ini yang terakhir tapi dibikin lebih panjang dan mungkin lebih menantang. Jadi kita kembali main lumpur lagi teman-teman. Ini formatnya juga tim sama. Mereka harus lewat kubangan. Oke. Dan mereka stop sebelum si kon ini. Nah, jadi mereka kondisinya ini masih pakai 2H sengaja supaya mereka bisa simulasi ceritanya mobil lagi selip, lalu mereka mempraktekkan sand track ya, atau kadang-kadang ya kita bilangnya sand ladder. Mereka aplikasikan di ban, nanti begitu udah berhasil, sekali aja bisa berhasil, mereka udah tinggal ganti 4L lagi dan menuju ke obstacle berikutnya. Sudah berhasil, boleh ganti 4L, jangan lupa diberesin. Oke, tunggu dulu teman-temannya. Pakai tali. Cari talinya. Nah, hilang. Nah, ini salah satu kendala ya, sand track itu kalau udah masuk, kalau pasir masih ketahuan, kalau lumpur suka tiba-tiba kayak hilang, jadi mesti dicari dulu. Nah, ini paling sering terjadi nih. Ini yang sering terjadi. Nah, itu dia rekan-rekan, kalau ada talinya gunanya untuk ngebantu narik. Oke, dikembalikan ke mobil. Kita lanjut. Ini gantian driver ya. Dan kita menuju ke obstacle berikutnya. Biar rembukin siapa yang mau bawa, gantian driver. Oh ya, nanti kita akan review ini ya teman-teman ya, APC ini di Sotrex Phantom 2. Tunggu aja nanti episodenya. Dan di sini ada mobil Rama SR 80-nya. Thank you banget Ram, udah ikut ngebantuin. Akhirnya jadi salah satu mobil yang merescue juga ya untuk kegiatan ini. Thank you banget Ram. Berikutnya mereka lewat pon lagi yang nggak boleh tersentuh, nggak boleh rubuh. Kanan dikit. Untuk kanan atau kiri? Satu komando. Kiri. Ah, sambil gas. Keluar ke kanan. Ya. Kalau sebelah kirinya. Terus, langsung pantai kiri. Aman tapi aman. Balas. Oke, mereka muter balik sana lalu laut sini lagi. Power. Mundur lagi. Mundur kacang-kacang. Mundur. Rasa ban kiri, naik di sini. Gimana caranya kemarin masuk 1, masuk 2, masuk 3. Iya, oh iya.
lanjut lagi berikutnya lewat gate di atas puncak gundukan, rada nyamping biar ada nyerok. Oke. Terus. Matikan. Ya, oke, sip. Mantap. Lewat. Oke, stop. Sudah cukup. Semua dari mobil. Turun semua dari mobil. Sekarang Mobil yang di bawah. recovery. Ceritanya ada simulasi mobil mogok, teman-teman, yang harus dievakuasi. Nah, pakai sarung tangan karena ini akan nge-winch bagian sini. Sementara sisanya akan menolong mobil yang ada di kubangan sini yang ceritanya mogok. Jadi mesti dievakuasi, di winch keluar minimal sampai udah ada di permukaan atas ini, baru dinyatakan selesai ya. Sampai mandek tuh. Ini proses nyambungin strap dengan sling winch-nya. Pakai strap dulu yang ke mobil, habis itu baru pakai winch. Tetap lurus. Boleh dilihat lagi. Dilihat lagi. Banting kiri dikit. Banting kiri. Geser lagi saya. Oke, sudah cukup. Sudah selesai. Oke, Boleh nyalain mobil. boleh dinyalain mobilnya. Boleh. Kita anggap sudah selesai, udah naik posisinya. Udah dikit. Hati-hati, awas. Hati-hati, kendorin dulu. Pan gede, Bang. Oke, cukup lama juga karena tadi sempat ada drama juga di winch-nya yang nggak mau ngulur dan sempat nyangkut slingnya. Tapi akhirnya bisa selesai juga. Wah. Gimana jadinya? Ya, setelah makan beberapa waktu yang lama, akhirnya bisa juga ini mengeluarkan mobil dari kubangan setelah melewati beberapa rintangan dan percobaan. Mantap. Kita akan Tepatnya menguji 46 menit dari awal sampai sekarang. Oke, siap. 46 Kita menit. akan menguji tim kedua dengan apakah dia bisa menggunakan ini. Oh, kita lihat nanti. Kayaknya di sana udah pada penasaran nih. Iya, apa yang betul, terjadi di sini nih. Hehehe, mantap. Ini namanya mancing anak paus di Kubangan Lumpur. Ya, ini gambarannya. Pancing anak paus. Wah, tapi patut diapresiasi komandan. Tim pertama. Oke. Tim penjuru. Mantap. Oke, inilah dia tim kedua. Mereka stop di sini. Aplikasi Sentrek. Tim satu kayak bahagia bener nih gantian nih. Masih netral tuh giginya tuh. Masih Terus masuk terus. Kurang masuk nanti. kurang neken dikit. Sentriknya kurang masuk. Kurang neken dikit. Ya, mundur dikit boleh. Tekan lagi sentreknya. Oke, diberesin dulu sentreknya, diambil lagi. Udah boleh pindah 4L ya. 4L. Ganti 4L. Bentar, tunggu udah diberesin.
Ini makin sore penonton makin banyak nih. Makin banyak. Kita jadi pemandu sorak aja, pemandu sorak. Soalnya kalau tim yang udah turun di sini udah boleh nonton, sementara yang belum masih nunggu ya di pos di atas, jadi nggak bisa lihat. Hati-hati ya. Santai aja, awas. Des. Kiri. Ah. Terus. Lurus aja. Pelan. Tahankan setir. Oke, ikuti alur. Gas lagi. Tambah lagi. Oke, stop. Cukup di sini. Stop. Up. Oke, keluar semua persiapan buat winching yang di Kubangan. Selamat hari ini. Ada kajian makanan. Good afternoon. Apa kabar, Om? Baik. Asik kayaknya Sama di dalam. Babe lagi. Yoi. Wah. Kita Naik ini off-road nggak ada kelontan-kelontangan. Nggak ada, rata semua ya. Rata semua. Asik banget nih. Tabrak aja. Jadi kita ketemu nih sama Om Dito sama Babe. Mereka lagi pada nyobain surf. Asik banget. Wah. Rata semuanya. Gelap habis, Bang. Iya. Bisa. Oke, sudah terpasang double line. Jatuh. Tapi ini konsepnya bagus nih. Menggunakan strap untuk jadi damper. Ya walaupun sebenarnya nggak direkomendasi untuk sambil diinjak ya sling winch-nya. Tapi biarkan mereka semua yang berpikir seperti gimana strateginya, tekniknya. Sedikit lagi nih. Sedikit lagi. Yang pertama mobil ini matic. Siap. Ya, maticnya dituas. Kamu harus perhatikan satu, ini maticnya. Kalau matic, hati-hati berarti ada rem tangannya. Rem tangan di kaki. Gitu. Nariknya ada di sebelah kiri. Pakai tangan. Ya, oke sudah. Rilisnya. Rilisnya ada situ. Yang kedua, mobil ini menggunakan 4x4. Karena matic, ini salah satu menggunakan dia pakai sistem otomatis seperti ini, ya kan? Pakai mode 2H, pakai 4H atau 4L, sesuaikan dengan medan. Oke? Siap. Selain dari itu, mobil ini normal seperti biasa. Ya kan? Satu yang harus diperhatikan, mobil ini beratnya melebihi. Kan begitu? Siap. Nah, berarti kamu harus antisipasi di jalan yang kira-kira berlubang dan jalan rusak. Kita akan coba sekarang. Gas terus. Apalagi gasnya. Gasnya. Oke. Yang tepat. Tahan. Ya, ingat, hati-hati. Ini mobil berat. Kalau kamu turun seperti itu, biasakan kurangin. Begitu kamu melihat
jalan di depan ada yang bisa kamu lihat, pelan-pelan tes dulu, jangan dibuang. Kalau mobil itu ngelongsor, rem nggak bakalan kuat nahan badan. Engine brake-nya nggak ada kemarin. Engine brake-nya kalau dia matic pasti kurang, kecuali kalau kamu pakai 2 tadi pas turunan. 2. Coba kita sekarang pakai 2, bukan 2, di 2. Ya teman-teman, jadi tadi kita udah sempet ngeliat intronya, pengarahan dari Pak Kade Banat ya ke calon-calon driver yang akan menggunakan Phantom. Jadi sambil kita nungguin yang sedang pada menjalani challenge, secara paralel dijalankan juga training calon driver yang akan pakai Phantom. Nah, kalau yang Phantom ini emang nggak semua tracknya dilalui ya. Jadi lebih yang memang sesuai dengan habitat atau peruntukannya di misi nanti. Lagi latih Kumacan sekarang. Oke, hari ini kita sudah selesai latihan. Untuk latihan 4x4, pengemudi double cabin sudah. Terus kita latihan untuk kendaraan Phantom. Kita tadi sudah lewatin alur air, kita sudah lewatin tadi buku macan. Kita sudah merasakan bagaimana cara atau kapan digunakan 4L, 4H, 2H. Jadi untuk latihan saya rasa cukup. Dan terima kasih untuk semuanya, untuk tim Om JJ dan tim dan semuanya kru. Saya rasa mudah-mudahan semua yang kita latihkan bermanfaat. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini udah boleh dibilang sebenarnya sedikit melewati waktu ya. Target jam 5.30 udah selesai, ternyata baru jam 6 pas selesai. Ada satu cerita juga tadi. Jadi mobilnya Rama sempat kepater, VX80 nya sempat nyangkut, dan ini ada videonya, ditariknya menggunakan Phantom. Nggak berasa. Wah, nyampe dalam. Terus, jangan berhenti. Terus. Dan bener-bener nggak berasa nih. Ya Ram, nggak berasa ya? Wah, nggak berasa. Nggak berasa ya ditarik ya? Bisa. Lumayan, kapan lagi tapi ya nggak ditarik Phantom? Iya, kapan lagi. Itu dia, akhirnya kita sedikit molor tapi nggak apa-apa. Yang penting semuanya aman, semuanya safe. Udah difoto Mak. Jadi gue mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman gue, Rama, Raffi, Pak Kade. Pangeran, dan juga pada Pak Kade Banat. Thank you ya Pak ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di Sampai video ketemu lagi berikutnya. di berikutnya. Oke.